100 juta ini akan diperebutkan oleh 40 orang yang akan bertanding masak dalam rangka menciptakan menu baru di Sambal Bakar. Bukan hanya itu, pemenang juga akan menerima royalti setiap menu itu terjual. Selamat datang di Master Rasa. Di setiap dapur penentuan ada 10 peserta yang akan bertanding keahlian masaknya. Tapi cuma akan ada 2 orang dari setiap dapur penentuan yang bisa lolos ke 8 besar. Untuk mendapatkan menu yang terbaik, kita butuh pencipta yang terbaik. Maka dari itu, di dapur penentuan ini skill masak kalian akan diuji dan pemahaman akan rasa juga akan diuji. Gua nggak akan menilai masakan di sini sendiri. Maka dari itu gua udah mengundang 2 chef profesional untuk menjadi juri untuk bantu dan menjamin agar semua masakan yang ada di Master Rasa adalah yang terbaik. Chef Norman Ismail ini udah berpengalaman 20 tahun di bidang kuliner dan yang pasti udah banyak banget restoran di Jakarta yang dia kelola. Selamat datang, Chef. Halo, thank you. Dan yang kedua, kita undang juga ke dalam sini yaitu Chef Don Chino. Chef Don Chino ini dia punya restoran seafood di Indonesia. Dia sangat aktif juga dengan konten permasakan dia di sosial media. Welcome, Chef. Thank you for having me. Silakan masuk 10 peserta pertama ke dalam dapur penentuan. Woi, ini dia 10 peserta pertama di Master Rasa. Wah, gokil. Crowdnya nih kerasa banget nih, kayak bikin tambah semangat sebenarnya. Ini masih 10 orang, masih ada 30 orang lagi yang nantinya akan masuk ke dapur penentuan. Tapi ingat, cuma akan ada berapa pemenang? 1 pemenang. Yes, harus kasih yang maksimal, pokoknya menu yang paling enak, oke? Challenge kali ini bakal ada sedikit 4 orang yang tereliminasi. Sebenarnya challenge-nya simple. Bahan yang kita pakai adalah telur. Kalian akan diminta untuk bikin 1 menu yang ada di Sambal Bakar Indonesia, yaitu telur barendo. Bahan-bahannya udah disiapin semua di meja. Yang kalian perluin, bumbu-bumbu juga ada di sana. Waktu kalian cuma 10 menit. Pastiin kalian atur waktu yang sebaik-baiknya dan pastiin juga telur barendo kalian yang paling enak. Karena ingat, 4 telur barendo yang paling nggak enak akan langsung dipulangin. Waktunya 10 menit, mulai dari sekarang. Di challenge pertama ini akan ada 4 dari 10 orang yang tereliminasi. Di mana mereka punya waktu 10 menit untuk menciptakan telur barendo yang terbaik. Wow, wanginya udah mulai keluar. Lu penasaran sama yang mana? Minyaknya sedikit. Penasaran akan gagal atau penasaran akan enak? Dapet atau enggak ya? Kan takutnya punya ilmu sendiri ya. Siapa tahu kita jadi dapat ilmu juga baik dari sini. Ingat, di penilaian ini paling penting dan yang paling menentukan adalah rasa. Jadi make sure rasanya itu yang paling enak. Sisa 10 detik lagi. Jadi kalian udah harus plating sekarang dan kita akan hitung mundur barengan. 3, 2, 1. Habis, lepas tangannya. Telur barendo yang pertama akan kita coba. Kita panggil ke depan Ibu Winda. Bu Winda, yang bikin pede banget barendonya ini kenapa? Berenda-renda. Berenda-renda. Ada crispy-nya, cuma karena waktunya kurang ya, jadi crispy-nya belum muncul. Waktunya yang kurang atau manajemen waktunya Bu Winda yang Manajemen salah? waktunya mungkin saya. Kan sebetulnya kalau Ibu Winda tadi bilang waktunya kurang, dari awal kan sudah dikasih tahu kan, Iya. telurnya mungkin tadi kejebak sama pakai telur 3, kurang sempurna sebetulnya ini matangnya. Tapi ya oke lah, hampir mendekati. Tapi kan yang penting rasanya. Kita coba. Kita coba kali ya. Nah, Kalau masalah asin kan preference masing-masing. Kalau buat saya agak sedikit terlalu asin. Terus potongan cabai yang gede-gede itu ngasih rasa pahit. Oh gitu. Ya. Terus sama memanfaatkan waktu yang cukup singkat itu dengan telur yang 3. Jadi matangnya itu kurang sempurna. Kalau tadi telurnya nggak semuanya, ini harusnya lebih bagus teksturnya. oke, kalau dari saya, dari sisi teknikalnya tuh sedikit, sebenarnya udah hampir benar. Cuman ketika nuang telurnya itu tadi kayak langsung terlalu banyak. Iya. Jadi minyak itu yang tadinya temperaturnya udah panas, Iya. karena langsung dituang sekaligus, dia ngedrop lagi temperaturnya, turun lagi. Jadi itu yang bikin lebih ke telur dadar ini, gitu loh. Dan itu mempengaruhi rongganya. Yes. Jadi esensi Iya. dari barendonya Iya, itu itu. Ini jadi telur dadar yang digoreng lebih lama. Oke, terima kasih Bu Winda. Terima kasih. Oke.
Winda. Telur barendo kedua, ini gue sebenarnya penasaran banget ya. Penasaran. Kalau kita lewat tadi tuh bener-bener langsung, beda sendiri nih. Beda sendiri. Coba kita panggil aja langsung, Rinto, bawa ke depan telur barendonya. Ada pagernya. Oke. Sebelumnya boleh dijelasin nggak nih telur barendo dan makna di balik lukisan pagar sambal ini apa? Kalau sejujurnya saya belum pernah makan telur baledo. Waduh. Baledo. Cuman yang sering saya buat itu telur padang. Tadi sebelum pagar tembok tuh. Langsung cobain baru kita kasih komen. Jadi ini jauh sekali ya dari konsep telur barendonya. Kamu nekat loh, nggak pernah nyoba telur barendo, terus kamu bikin telur barendo. Kecuali kalau misalnya kamu jadi punya pakem baru, satu telur barendo, tapi rasanya harus lebih enak. Ini rasanya juga enggak, teksturnya juga enggak, sambal itu pagar juga nggak ngebantu juga. Minimal kamu harus tahu dulu rasa aslinya itu kayak gimana. Setelah itu baru kamu berkreasi, baru kamu bikin ide-ide baru dari rasa originalnya. Oke? Exact. Yang pertama udah pasti ini bukan telur barendo, ini telur dadar to. Mungkin ini kan berdua chef yang lebih ahli lah dalam teknik. Cuma kalau gue lebih menilai dari sisi customer. Misalkan gue telur barendo datangnya ini, itu udah pasti emosi duluan tuh. Kalau ini pun kompetisinya telur dadar, menurut gue sih hambar banget ya untuk telur dadar dan bukan telur dadar yang enak juga. Kamu punya hobi lain nggak selain masak ataupun melukis? Bentuk otot aja, Chef. Kayaknya kamu mendingan fokus ke push up sama sit up. Karena masak kamu gagal, melukis pun juga menurut saya gagal. Kayaknya kamu coba boleh fokus push up sama sit up. Kasih, Chef. Thank you. Telur barendo yang ketiga ini gue ngerasa dari segi look itu kelihatannya enak sih. Tapi nggak tahu juga ya realitanya gimana. We'll see. Coba ke depan, Ucup, silakan maju. Gimana? Pede sama hasilnya? Ucup, langsung kita cobain aja. Kita langsung cobain. Penasaran nih. Ucup, the band. Sebenarnya dari tadi tuh saya udah merhatiin dari pertama kamu misang plas, terus kamu nuang telurnya, kamu lakukan itu dengan benar semuanya. Step-stepnya itu benar karena saya yakin kalau step yang benar itu hasilnya juga pasti bakalan benar. Makanya teksturnya pas, seasoningnya pas. Mungkin kalau di sini disediain bubuk kari atau daun kari, ini pasti keren. Dari gua enak lah. Gokil Cup. Mantap. Kalau saya personally sedikit kebanyakan garam aja. Tapi overall good, texture good, semua bravo. Gokil Cup. Guys, sebenarnya nih kita udah nggak sabar banget nyobain telur barendo kalian. Gimana kalau kita ke sana, ke meja mereka semua, terus kita cobain langsung satu-satu. Let's Oke? go. Kiki. Kita lihat nih. Hari ini aku bikin telur barendo bang, tapi nggak pakai apa-apa isinya. Aku pengen bener-bener rasanya cuma dari telur. Karakter barendonya dapat, seasoningnya on point. Kalau buat saya tetap butuh bodinya juga. Yang Overall fluffy-nya. oke, yang fluffy-nya tetap ada di tengah bagian telur yang solidnya itu tetap ada. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Udah enak semua, tapi lumayan keasinan deh. Apalagi begitu digigit, minyaknya kan keluar tuh semuanya. Dan asinnya jadi agak lumayan ekstrim tuh. Tambahan sedikit aja Ki. Iya, Chef. Ya, jadi ini tuh ketika kita gigit tuh apa ya? Sinful, berdosa banget gitu. Kenapa? Yang tadi Iben bilang tuh minyaknya langsung keluar. Karena apa? Karena ada bagian yang dia nggak dapat rongganya, walaupun di tengahnya bagus, tapi sampingnya tuh jadi kayak dia terperangkap gitu loh minyaknya. Iya, Chef. Saya suka kamu ngegoreng garnishnya jadi ngasih extra flavor, ada wangi-wangi dari daun bawang sama cabenya juga. Very smart. Lanjut ke yang berikutnya, ragil. Bisa dijelasin itu ada apa aja? Saya udah campur ada cabenya dikit, seasoning sama daun bawang. Kalau gue pribadi sih ngerasa telur dadar ya. Exactly telur dadar ala rumahan, kelihatan dari kuantiti minyak yang kamu pakai. Saya kira saya akan belajar ilmu baru cara bikin barendo. Ternyata tidak ya. Sambal di atasnya menurut saya penting-penting nggak penting. Just telur dadar rumahan gitu aja. Thank you, Chef. Kita lanjut ke Firman.
Isinya saya pakai 2 telur, ada bawang putih, bawang merah sama cabenya. Saya kasih maizena-nya saya larutin. Mungkin saya agak kurang ngocoknya, jadi tengahnya masih kurang crispy. Terus saya coba kasih sambal dadak. Ini berarti makannya harus pakai sambal ya kan? Ini kelihatan Sundanya, ini ada lalapan. Iya sebenarnya ini kamu tadi pakai 2 telur. Harusnya kalau tadi 2 telur minyaknya segini, harusnya ini lebih bagus. Ini oke, rasanya juga oke lah. Si sambalnya juga nggak ngeganggu. Cuman yang ngeganggu buat saya nih, ini kayak gini-gini nih. Maksudnya kalau kamu jualan, ini dihitung sama pelanggan juga belum tentu dimakan. Simpen yang memang ada di menu itu bisa dimakan. Ini apa coba tuh? Ada potongan cabai. Kalau kamu datang ke sambal bakar dikasih ini dimakan nggak? Tadi udah dijelasin juga Mas Norman, itu sangat-sangat tidak penting yang kamu taruh, buang-buang duit, ya. Mau ditanam lagi juga nggak bisa. Duit gua maksudnya nanti kalau ini jadi menu. Mungkin kalau kamu potong tipis-tipis gitu masih oke gitu. Tapi kalau gini, Enak. dibilang lalapan juga bukan lalapan. Thank you Firman. Adip, telur barendonya nih. Nih udah sesuai keinginan lu. Kurang berongga aja deh. Gue tuh kalau telur barendo kalau pas motong kayak udah nyet, udah mager gitu. Itu mager ya. Ya sebenernya gila sih. Oh, Iya. Extreme level asin. saya ngambilnya full 1 sendok. Ini medical check up, darah tinggi nih maksudnya. Tensi naik nih. Tadi kebanyakan naruh kaldu bukan juga. Nakernya kebanyakan. Tapi kamu cobain nggak tadi? Pas masih mentah sih cobain, tapi pas udah mateng nyobain sih pinggirnya masih oke. Ini asinnya ekstrim sih. Plus gua ngerasa terlalu ketebelan dan padat banget. Mau nanya punya hobi lain, udah tadi. Ini kompetisi, kita dalam aspek penilaian rasa tuh nomor 1. Ya, jadi semoga ada yang lebih buruk daripada kamu aja. Thank you, Dit. Terima kasih Adip. Good luck. Denny. Gue kalau makan telur barendo gue tuh kan nyari ujungnya yang crispy. Ini kenapa malah lu potong? Nah iya tadi saya ngikutin bentuk si piringnya sih. Telur barendo sendiri kan dia crispy ya. Bang ini bikinnya malah yang crispy yang dia buang. Salah piring nih. Salah piring. Tim kreatif yang salah Piring ini. tim kreatif nih. Guys, Mana sih tolong tim kreatifnya nih? sediain piringnya yang bulat terus ada crispy-crispy-nya ujung piringnya. Coba kita cobain deh. Saya agak-agak trauma yang ngambil potongan besar tadi. Semoga ini nggak keasinan juga ya. Den, asin. Wah, ini nyampur aduk sih. Asin, tajam. Ini kamu ada tambahin tepung apa nggak? Iya ada. Namanya tepung. Terigu. Berapa kilo? Habis nyobain jadi ini, punya ragil jadi not bad. Yang merasa nggak enak berdoa, ada yang lebih nggak enak lagi. Thank you Denny. Den, terima kasih Den. Dini, bu. Dini. Ini nih baru nih. Ini by the way, barendonya digoreng, ditabrak. Oke. Maksudnya kenapa bisa sampai se ekstrim ini, Mbak Dini? Kan mau ngambil crispy-nya itu. Nggak apa-apa, tenang Dini. Ini kita menilai rasanya. Keringat dingin saya. Keringat dingin. Iya, keringat dingin. Din, Iya. mungkin kalau ini kita cobain pas masih anget, kayaknya oke ya. Kalau dari looknya sih ini telur barendo yang visioner dengan bentuk yang kayak begini. Yang nolong itu kamu masukin bawang merah ke dalam kocokan telur. Jadi kalau saya pribadi agak lumayan lah ini ya. Crispy-nya juga dapet, cuman bentuknya aja yang Bentuknya wele. ya bentuknya wele. Ini bentuknya lebih visioner ya, lebih artis lagi dari Rinto tadi. Saya setuju sama Chef Norman. Dari rasa not bad. Surprisingly. Iya. Ya, cuman ada ini kayak potongan cabenya mungkin bisa dibikin Lebih kecil. lebih kecil ya. Kalau tadi Chef Norman sih ngomongnya visioner ya. Iya. Kalau saya nggak setuju. Yang tadi saya bilang. Visioner ketabrak. Jadi telur barendo tabrak. Thank you Ya, Dini. Kak Iben, Dini, makasih banyak. terima kasih. Chef Norma, makasih banyak. Eno, kenapa ketawa Eno? Nggak tahu gimana Dia mah- rasanya. Jadi kamu belum cobain? Belum. Jadi kita dijadiin kelinci Jadi ini percobaan. percobaan. Iya, semoga Iya. nggak asinan sih. Jujur, kita cobain dulu ya. Semoga nggak Eno asinan ya. ya. Ini bagian sini. Kenapa nggak boleh yang bagian ini? Enggak. Berarti dia takut kalau lu makan yang tengah. Karena ada saus di situ. Kasinan, Kurang asin. keasinan. Apalagi yang bagian tengahnya. Pantesan kamu tadi Nyuruh pinggir Chef ya? Dan nggak boleh ngambil yang tengah. Gue baru coba lagi pas yang tengahnya. Crispy-nya sih dapet. Ya hampir lah, hampir menuju ke situ. Tambahin lagi sedikit waktunya, jadi akan dapat tekstur lebih garing. Sesuatu yang kita sajikan di atas piring, customer tuh bisa cobain juga. Kalau tadi kamu aja udah nggak pede, takut kena ini atau ini, ya lebih baik kamu taruh, either kamu nggak usah serve atau kamu taruh on the side. Ketika kita masak,
kita cobain, kita pengen apa yang kita rasain dan kita harapkan ke customer tuh nyampe juga. Customer merasakan apa yang kita rasakan juga. Thank you, Eno. Thank you. Semoga kamu bukan salah satu yang pulang ya. Sekarang kita akan ngumumin siapa 6 orang yang lanjut ke babak selanjutnya dan siapa 4 orang yang akan pulang. Gak ada yang excited deh kalau ngumumin pulang ya. By the way, gue pengen ngasih tahu di Master Rasa ini itu kita harus ngelakuin sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau tidak mengikuti sesuai aturan pasti ada konsekuensinya. Cuma itu nanti aja. Sekarang kita fokus dulu ke siapa yang lanjut ke babak selanjutnya. Di urutan yang pertama, yang lanjut ke babak selanjutnya adalah Ucup. Tepuk tangan untuk Ucup. Yang kedua, berhasil lanjut ke babak selanjutnya adalah Kiki. Juara 2 lagi, Ki. Yang di paling bawah dan akan pulang pertama, sorry sebelumnya, yaitu Rinto. Walaupun singkat waktunya Rinto, tapi lumayan berkesan. Orang yang akan meninggalkan Master Rasa berikutnya, sorry Adip, harus pulang dari Master Rasa. Selanjutnya yang akan pulang adalah Denny. Terima kasih, Denny. Sisa 1 orang lagi yang akan pulang. Berarti di peringkat ke-7 ya, yang harus meninggalkan Master Rasa adalah Ragil. Tapi jangan dilepas dulu, Ragil. Tadi kan gue bilang di sini, Master Rasa itu harus mengikuti aturannya, dan kalau nggak mengikuti aturannya pasti ada konsekuensinya. Gue tadi dengan tim baru aja diskusi dan tim udah nunjukin footage-nya ke gue. Ternyata di babak telur barendo tadi ada yang tidak sesuai dengan aturan dari Master Rasa. Dimana waktu masak udah selesai tapi dia masih ngotak-ngatik masakannya. Sehingga mau nggak mau kita harus mendiskualifikasi peserta tersebut. Ada yang mau ngaku sebelumnya? Kira-kira siapa yang merasa melakukan otak-atik makanannya bahkan setelah udah selesai waktunya? Oke, kita play aja footage-nya. Jadi di sini Chef Norman lagi nyobain masakan-masakannya yang ada di depan. Chef Norman bilang bahwa banyak perintilan yang mengganggu ya, Chef. Iya. Di sini Dini mengotak-ngatik makanannya, hiasan cabai yang ada di makanannya ditaruh ke bawah. Jadi sorry, Dini harus meninggalkan Master Rasa karena aturan adalah aturan. Terima kasih Dini dan Ragil, lanjut untuk ke babak selanjutnya. Terima kasih. Pengalaman sangat berharga buat saya. Next, ini bisa dijadikan guru untuk saya ke depannya dalam mengikuti kompetisi berikutnya. Selamat datang di challenge kedua, tepuk tangan. Di mana akan ada 3 orang yang dieliminasi. Tepuk tangan. Jadi di challenge kali ini lebih sulit lagi karena kalian akan bekerja sebagai tim. Dari 6 orang yang ada di depan gua, mohon bagi menjadi 2 tim di mana masing-masing berisi 3 orang. Silakan kalian diskusi, kita kasih waktu 2 menit untuk tentuin timnya siapa. Gambreng, putih hitam, putih hitam. Gambreng. Guys, gue cuma mau ngingetin nih, tim ini sangat ngaruh loh. Iya. Terhadap siapa yang pulang, siapa yang enggak. Jadi kalian yakin pengen nentuin itu dari gambreng? Adil yakin ya. Gambreng. Oh, berarti kebagi 2 tim. Tim pertama ada Ucup, Ragil, dan Firman. Tim kedua ada Kiki, Winda, dan Eno. Di challenge kedua ini simple, kalian harus masak masakan dari Jawa Timur yaitu rawon. Tapi kalian dikasih waktu 90 menit. Cuma setiap 15 menit kalian harus estafet. Bisa dibilang 1 orang akan dapat giliran masak 2 kali 15 menit. Udah siap? Siap. Waktunya 90 menit, mulai dari sekarang. Sumber. Daun bawang boleh, seledri ya. Make sure urutan siapa-siapanya. Aku mau. Oke. Timnya Kiki, urutannya mau gimana? Ibu duluan, baru Kak Eno, baru aku. Berarti orang yang terakhir di sana kan Kiki. Di tim kalian yang terakhir Ragil.
Yang diputar kan ya? Ini jangan kasih tahu apa ya, dari bumbu-bumbu yang mereka ambil di sini, timnya Ucup ini udah cukup belum sama bumbu yang Firman ambil? Ada yang kurang. Ada yang kurang Ada yang kalau kurang? dari saya. Kalau bumbu yang ini, kira-kira gimana? Sama juga sih. Sama, ada yang kurang juga. Guys, udah lewat 10 menit, kalian udah ngerti lah caranya kerjasama kayak gimana. Sekarang untuk 2 orang yang nggak masak, silakan maju ke depan dan menjauh dari timnya. Jadi cuma yang masak doang yang boleh ada di meja. Dan waktunya ganti. Kenapa strateginya Eno yang kedua? Kak Kiki kan dia Final lebih seasoning, berpengalaman, jadi dia kayaknya lebih baik di Finishing. finishing. Bu Winda kayaknya lebih jago, jadi lebih di awal. Aku melanjutkan. Kalau kamu nggak pede lebih jago daripada Bu Winda ya langsung pulang aja, ngapain capek-capek. Kalau lu chef, simple step by step rawon gimana? Sama, bikin bumbu halus dulu, bawang merah, bawang putih, ketumbar, bumbu hitamnya ditumis pelan-pelan. Jadi emang nggak bisa pakai api gede juga. Terus kalau dagingnya pakai daging biasa, dagingnya direbus dulu. Idealnya 2 kali, 1 buang kotorannya. Setelah itu nanti dimasak bareng sama bumbu paste rawonnya. Tadi katanya percaya sama timnya. Kan tadi udah diulek, kok diulek lagi? Kerja kelompok tuh saling mendukung. Kalau ini kurang, kita harus bantu gitu. Padahal kalau ada subtitlenya tuh kata-kata dalam hatinya ini lagi ngulek nih. Kan Firman anjing, Firman anjing. ya, bikin gua kerjaan lagi ya kan? Suara hatinya apa, Cuk? Ribet banget cok, ini bukan dari tadi diiniin. Keluar suara hati jadinya. Kalau yang sana tadi kloke ditumis dulu ya? Tumis. Kalau chef kloke bakal ditumis atau enggak? Kalau Saya tumis. Tapi ini Eno. Ini enak. Beda. Ini Kalian jangan macam-macam sama Eno. Gak apa-apa Eno. Pede dengan caramu sendiri dan buktikan ke chef-chef 2 ini cara teknik masak rawon. Sisa 30 detik lagi sebelum ganti peserta yang masak. Tiba-tiba di saat Eno harusnya gantian sama Kiki, Eno malah melakukan kesalahan yang fatal. Dibuang stoknya semuanya. Waduh, Eno ini gimana diganti ini? dengan Kiki. Stoknya dibuang. Stoknya dibuang. Untuk umaminya ya dari situ, dari rebusan daging. habis kering pak. Oh my god, guys, dibuang full. Eno. Gak apa-apa Eno, kamu bisa go food aja, sop daging. Gimana Ki? Kenapa dibuang Eno? Kalau nggak salah tadi briefingan awal kita akan ganti air gitu loh. Jadi itu nggak akan dipakai dikira. Iya. Rupanya Kiki sudah mulai nyut-nyutan kepalanya. So sorry Kak Kiki. Suara dalam hatinya apa? Suara dalam hati. Bajingan kayak. Di tahap ini kedua tim punya kendala masing-masing. Ingat, cuma akan ada 1 tim yang lolos dan sisanya akan langsung dipulangkan. By the way guys, ini kan sisa giliran kalian berdua. Ada nggak di sini yang mau tuker 15 menit punyanya sama 3 juta? Nggak mateng itu 15 menit. Jangan coba-coba kau. Kalau itu 15 menit mateng, gue ambil 3 juta, hanya bagi 3. The real imposter kan? Kalau kamu ke eliminasi hari ini, kamu pulang dengan tangan kosong. Jadi lo mau ngorbanin 6 juta untuk tim lo atau enggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada yang mau. Ini Firman dari tadi itu dia tekun, tinggal tunggu hasilnya dia ini enak atau enggak. Secara step, udah. Dan sekarang udah masuk di tahap terakhir, di mana hanya salah satu anggota yang bisa membuat timnya tidak pulang. Sisa 15 menit dan masakan kalian akan ditentukan oleh orang terakhir yang ada di tim kalian, yaitu Kiki dan Ragil. Jadi make sure semuanya perfect, rasa, plating, dan habis itu kita akan cobain untuk tentuin mana tim yang akan pulang. 15 detik lagi. Cup, bisa diem gak Cup? 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya, angkat tangannya. Oke. Sekarang waktunya kita cobain rawon dan pulangin tim yang rawonnya kurang enak. Silakan maju timnya Ucup, Ragil, dan Firman. Silakan maju juga timnya Kiki, Eno, dan Bu Winda. Dari timnya Ucup, siapa yang pengen ngejelasin rawonnya? Sebenarnya kan kenapa kayak kita double karena tadi pas lagi waktu kita masak kunyitnya itu terlalu ekstrim. Terus udah dia tambahin lagi sama Mbak Ragil, ditambahin air jadi nggak terlalu kental banget. Nggak sabar nih. Cup, pertama eksekusi,
timnya kalian itu bikin pasta untuk bumbu rawonnya, kunyitnya terlalu banyak. Bisa kelihatan dari pinggiran mangkuknya kan warna kuning kehijauan. Satu lagi ada kesalahan, kamu terlalu banyak ngasih toge. Toge itu kan kalau di blans kecampur sama air, tadi kan kuah rawonnya panas. Itu ngasih rasa pahit lagi. Jadi ada double pahit nih. Pas saya cobain, minyak semua nih di sini saya. Dagingnya juga nggak lembut. Kalau saya ditanya, ini rawon atau bukan? Ya ini kuah sup pakai kluwok. Terima kasih, Thank you, Chef. Kalau dari gue sih, yang pertama minyaknya sih ya, togenya juga banyak banget. Jadi hampir bisa dibilang setiap suapan tuh dominannya rasa togenya itu sih. Saya punya satu good news dan punya a lot of bad news. Good newsnya sambelnya enak, tapi sayang challenge-nya ini rawon, bukan sambal. Komposisi sangat penting dan ini completely mess lah untuk komposisi bumbu kamu, jauh dari kata enak untuk rawon. Tapi tenang, berdoa, yang ini lebih parah. Sekarang momennya rawon Kiki, Bu Winda, dan Eno. Kira-kira siapa yang mau sambil ngejelasin rawonnya? Kita bikin rawon dengan versi kita sendiri, tapi aku pastiin keluarga present, nggak pahit, dan ada rasa stoknya bukan cuma dari daging mungkin Chef, karena aku tadi ngakalin karena stoknya dibuang, tapi aku tambahin lagi pakai vegetable merpoa gitu, biar ada rasa stoknya. Aduh, Ki. Saya nggak tahu ya, ini mungkin karena Misang Plus kalian nih, keduanya nih, dua tim ini, kan ini memang masaknya estafet ya. Jadi masing-masing mungkin punya cara tersendiri untuk menyelesaikan rawon. Dengan segala upaya, kamu perbaikin, kamu bikin stok, lumayan udah cukup ngebantu, cuman tadi kamu adjust lagi dengan kluwek dan lain sebagainya. Buat saya, yang saya inginkan itu bukan jadi pahit. Tahu kan, rasa kluwek kalau dimasak dengan baik, itu rasanya nati, kemudian ada fragrance khusus, terus kamu taruh bawang putih terlalu banyak. Kamapnya jadi apa? Soto Kudus pakai kluwek. Kalau dari gua, tadi gua lumayan agak sial dapetnya. Dapat daging yang chewy banget dan lumayan berminyak juga pas masuk ke dalam mulutnya. Tapi sambelnya enak. Ini kayaknya harusnya kompetisi sambel ya. Oke lah, overall. Problem yang sama dengan tim Ucup DKK, bedanya yang satu minyaknya kuning kehijauan, yang satu bening. Saya bisa pastikan ini bukan rawon. Ini adalah sesi di mana juri benar-benar bingung. Saya bingung ini. Kalau nggak sweet aja deh berdua gimana? Kita akan diskusi dulu mana 3 orang yang akan stay dan mana 3 orang yang akan pulang. 2 rawon udah kita nilai ya, Chef. Mungkin nggak usah lama-lama, gue juga agak sulit juga untuk ngomongnya. Silakan Chef Doncino yang mengumumkan. Well, it's a very tough choice ya. Seperti yang tadi di hasil penilaian juga kita udah bilang, it's not because of your rawon is better than other. Dua-duanya sama-sama belum memuaskan. Ini benar-benar perbedaan yang sangat tipis sekali. Jadi yang harus berhenti pada kali ini adalah Eno, Kiki, dan Bu Winda. Selamat, kalian lanjut ke babak berikutnya. I'm so sorry untuk Ragil, Ucup, dan Firman. Boleh lepas apronnya. Say goodbye juga ke yang masih bertahan di sini. Dan thank you juga udah ngasih yang maksimal selama di Master Rasa. Setiap orang ada plus minusnya masing-masing. Kita nggak bisa nyalain tim sendiri. Karena kita sudah berusaha sih, kita udah kasih yang terbaik. Dan kita juga kalahnya gap nggak terlalu jauh, cuman rasa doang. Mungkin 0,05 lah ya, Iya. nggak jauh pokoknya. Perbedaan yang sangat tipis kan? Sama ya Mas. Salam kenal, boys. Ucup. Semangat. Terima kasih banyak semangatnya. Terima kasih. Firman. Thank you, Firman. Mas. Sisa 3 orang tapi cuma ada 2 yang bisa masuk ke 8 besar. Maka dari itu kita harus pulangin 1 lagi, di mana challenge kali ini mereka akan masak makanan khas Yogyakarta. Kira-kira udah ada yang tahu apa? Gudeg. Bener banget. Di mana kalian akan punya waktu 60 menit untuk masak gudeg dengan komponen ayam, gudeg, dan juga krecek. Tapi tenang,
Kalian gak harus masak semuanya. Kalian cuma perlu pilih salah satu komponen dan masing-masing akan masak komponen tersebut. Cuma challenge kali ini bedanya adalah kalian kerjanya sendiri-sendiri, tapi gudegnya harus jadi satu kesatuan di ending. Dimana nanti jurian di belakang akan nilai itu tanpa mengetahui siapa yang masak apa. Jadi komponen yang paling ganggu akan tereliminasi. Udah ada bayangan mau masak yang mana? Belum? Pipa nih, Bang. Oh, nih aku pipa lagi? Iya. Bebas, kalian mau pilihnya caranya gimana. Waktunya 60 menit bakal dimulai begitu kita masuk ruangan itu. Oke? 3, 2, 1. Silakan tentuin komponen gudegnya dan masak dalam 60 menit. Jadi mereka udah tentuin di mana Kiki akan memasak gudeg nangka, Bu Winda memasak krecek, dan Eno memasak yang paling gampang. Masak ayam karena dianggapnya ayam itu yang paling mudah. Gak yakin, tapi I try my best. Saya yakin yang banget hanya Allah yang menentukan. Ya aku juga nggak akan mau pulang. BU bro. Kak Kiki sama Bu Winda saranin buat opor ayam. Ini yang membuat saya setiap kali masak batuk-batuk, kadang sesak napas, asmanya kambuh. Tapi ini juga yang bikin hoki. Gudeg tuh sebenarnya masaknya harus lama banget, berapa jam, 12 jam. Kalau cepet-cepet, aku takut bumbunya nggak masuk ke nangkanya. Ini juga challenge kan, aku paksain dia masuk. Manis, yang harusnya gudeg ini deh. Abang pernah dengar bakwan nangka, tapi bakwan bukan sembarang bakwan. Dia karena masih ada daun jeruknya, jadi dia warnanya hijau, Kak. Nanti kalau udah ditambah santan, harusnya si kuning ya. Tapi dagingnya masih keras, gimana dong? Kayaknya aku nggak yakin menang sih. Harus ada semangat kompetisi, aku juga nganggap mereka semua adalah saingan yang nggak bisa dianggap remeh. Ya mudah-mudahan cocok dengan lidah juri dan masuk ke babak selanjutnya. Bunda boleh bantu coba gak gimana rasanya? Apa itu tandanya? Di challenge ketiga ini cuma akan ada 2 orang yang lolos ke 8 besar. Maka dari itu salah satu dari mereka akan pulang pada saat waktunya habis. Wih, gokil. Bahkan ada tambahan. Ada tambahan. Jadi kita coba, habis itu kita akan nilai masing-masing tanpa kita ketahui dulu siapa yang masak apa. Mungkin gudegnya ada faktor juga waktunya kan 1 jam. Ini gue enak. Nggak dari request tapi enak. Ini tiga-tiganya surprisingly dengan waktu yang hanya 60 menit masuk nih. Saya happy juga. Kreceknya yang kedua itu saya dapet yang alot, tapi yang pertama nggak alot. Jadi saya kasih toleransi. Ayam agak sedikit terlalu manis dan mungkin warnanya next bisa diperbaiki biar nggak terlalu kuning. Gudeg susah juga ya komennya karena gudegnya masaknya sangat terbatas, tapi overall rasanya itu menuju ke sana. Apalagi ini gorengannya ini nggak tahu nih ide siapa ini, enak banget. Keren nih semuanya berarti. Sekali-sekalinya Chef Norman. Kalau dari gua enak sih semuanya. Ayamnya enak. Walaupun secara warna nggak tahu yang masak ayam atau yang masak si kreceknya warnanya agak kurang menarik perhatian nih. Ya surprisingly rasanya enak tiga-tiganya. Siapapun yang buat ini, bawangnya enak banget. Gudeg kita akan fair dengan waktu 1 jam. Akan jauh lebih enak kalau lebih agak moist sedikit untuk digudeg, jadi dia terlalu dry. Terus untuk krecek biasanya nggak langsung dimasak, jadi dia mesti direndam dulu about 15 menit baru dia dimasak lagi tuh. Jadi dia nggak bisa langsung dari bumbunya langsung tiba-tiba dimasak. Jadi akan ada yang empuk sampai yang keras. Ini saya tusuk nggak tembus. Jadi kita akan diskusi, kita akan nentuin mana komponen yang akan dieliminasi dan mana komponen yang akan lanjut. Kasih kita waktu sebentar, segera kita umumin. Akhirnya dari diskusi kita udah ada 2 peserta yang akan lolos ke 8 besar. Yang pertama adalah komponen krecek. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh. Seneng aku seneng. Selamat Ibu Winda. Oh Ibu Winda nih. Sisa komponen nangka dan juga komponen ayamnya. Komponen ayam itu sebenarnya komponen yang paling diuntungkan di sini. Dan kita expect untuk ayam itu paling stand out. Kalau komponen nangka mungkin agak sulit, tapi tadi yang pegang komponen nangka dia punya kreativitas untuk bikin gorengan nangka yang stand out juga ternyata. Kalau gitu kita mau umumin bahwa yang harus pulang dari Master Rasa yaitu adalah yang bikin
komponen ayam. Dan selamat yang bikin komponen nangka, bisa lanjut. Bikin komponen nangka. I know you. Enak. Gorengannya soalnya. Yakin. Bisa masak yakin. It's not that Iya. simple, man. Bikin gorengan kayak begitu. It's not that simple. Eno, Iya. so sorry. Ayam itu banyak banget outputnya. Kamu bisa bikin opor, kamu bisa bikin ayam bacem. Thank you, No. Makasih. Good luck. Iya. Selamat untuk kalian berdua berhasil lolos ke 8 besar. Ingat, perjalanan untuk dapetin 100 jutanya dan biar menu kalian nanti dijual di sambal bakar plus dapat royalty-nya masih panjang. Masih banyak kompetitor lain. Jadi please harus tetap fokus, harus tetap all out dan kasih yang terbaik. Oke? Oke, siap insyaallah. Silakan Kiki. Thank you, Bang. Dan silakan Bu Winda officially masuk 8 besar. Buat kalian semua, ditunggu di dapur penentuan episode kedua karena kita akan mencari lagi 2 orang untuk masuk ke 8 besar di Master Rasa. Let's go!